Om Swastiastu. Halo pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, jumpa lagi di podcast RRI Denpasar. Bersama saya Ida Ayu Putu Widya Indasari, kami berada di Puri dan Bencingah, Klungkung. Rasanya berbeda ya, kita biasanya berjumpa di studio RRI Denpasar dan kali ini spesial karena bintang tamu atau narasumber saya kali ini juga spesial. Bersamaan memperingati Hari Radio ke-79, kita akan berbincang nantinya tentang radio sebagai media penguatan budaya Bali. Kita akan berbincang tentu bersama dengan budayawan yang aktif di beberapa organisasi, kemudian juga aktif menyampaikan penguatan bagaimana masyarakat untuk bisa ajak rukun begitu ya bermasyarakat di Provinsi Bali. Kita langsung saja perkenalkan Ida Panglingsir Agung Putra Sukahat, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Bali, sekaligus juga Ketua Umum Asosiasi FKUB, Taler Ketua FKUB Bali. Om Swastiastu Ratu. Om Swastiastu Dayu India dan seluruh pendengar RRI Denpasar dimanapun berada. Inggih, punapi gatra niki Ratu. Ya, becik-becik, baik-baik semuanya dan selalu bersemangat, senang. Bersemangat. Inggih, matur suksema niki sudah disambut dengan hangat. Ginten nggih. Sebelumnya tadi kita sudah sempat bincang-bincang Ratu dan kembali niki ini merupakan pertama kalinya Titiang pribadi datang ke Puri dan Bencingah yang sangat luar biasa niki. Kental dengan budayanya dari arsitekturnya, dari kalau masyarakat Bali niki mengenalnya Astakosala-kosalinya kayaknya kental niki. Boleh disampaikan Ratu seperti napi niki Puri dan Bencingah? Oh, ya ini Puri dan Bencingah ya itu sebenarnya aslinya sekali adalah di kantor Bupati. Kantor Bupati Kabupaten Klungkung. Itu areal itu kira-kira 2 hektar ada, ya kira-kira ya. Itu Puri dan Bencingah dulunya, ya berhadapan dengan keraton, keraton Semare Jaya, ya Semare Jaya di Semarepura, itu di Medalagung itu sekarang, itu beliau itu antara leluhurnya Ide Dalem dan leluhur Ratu, ya itu sepupu. Oh, ada ya, pertalian katanya. Sepupu itu pendiri Semarepura. Tadinya kan digegel. Digegel, kemudian pindah ke Semarepura, Klungkung. Dan sampai kemudian 28 April 1908, Klungkung kalah oleh Belanda. Puputan, Klungkung kan. Nah itu keratonnya hancur, tinggal Kertegose sama Medalagungnya saja, pemedalnya. Dan Puri dan Bencingah diambil oleh Belanda, dijadikan kantor regen. Sampai kemudian, ya sampai sekarang udah jadi kantor bupati terus, ya terbupati. Dan ini Puri dan Bencingah Ratu baru bisa dirikan tahun 97. Kembali. Ya, 97 sebenarnya ini gitu. Ya. Oke, tadi cerita singkatnya seperti itu ternyata ya. Ada pertalian, ada syarat dengan sejarahnya kan Ratu. Ya, sejarahnya karena ini Puri, ya Puri dan Bencingah dulu walaupun tidak sebesar di kantor bupati arealnya. Ya, ini memang mesti kita memakai Aste Kosale-Kosali ya kan, itu ya Kaje Kangin itu Marajan ya, ada Gedong, ada Bali Gede ya, ada Bali Kambang ya, ada Perantenan dan ya sekarang agak modern bertingkat di belakang gitu. Dan ini pendoponya juga bertingkat ya karena arealnya cuma 50 hare, ya jadi ini pendopo semua, kamar-kamar kalau anak-anak cucu-cucu datang, ya di atas gitu. Dan Ratu di gedong, begitu kira-kira.
Nah, wantilan-wantilan, ada Bali Kukul, ada Bali Bengong, ya itu semuanya dan beberapa kolam taman gitu. Jadi itulah kira-kira ya. Memang arsitekturnya arsitektur Bali, tetapi sudah strukturnya struktur modern, sudah pakai tiang-tiang beton. Nah, gitu. Ya, kira-kira. Sudah menyesuaikan dengan modernitas kan Ratu. Ya, tapi budaya Balinya kental sekali. Ya, budaya Balinya kental. Niki sejalan dengan satu, kita sudah masuk ke era modern, tapi tetap mempertahankan budaya Bali. Nah, Niki yang membicarakan tentang apa sih budaya yang mulai ditinggalkan kan Ratu? Mungkin dari pandangan Ratu seperti napi? Di Bali kita bersyukur ya. Sampai saat ini yang Ratu amati itu secara prinsip, secara inti, tidak ada budaya Bali yang ditinggalkan. Tidak ada? Tidak ada. Bersamaan ya, dibawa terus. Inilah yang menjadikan Bali ini menjadi kekaguman dunia. Bukan kekaguman bangsa Indonesia saja, kekaguman dunia. Di Bali inilah ya kita sudah dengar, Dayu Indah juga sering dengar, Bali inilah budayanya, tradisinya itu masih terpelihara di dalam arus modernisasi, westernisasi, di mana juga Bali ini adalah menjadi sebenarnya pergaulannya sudah mengglobal. Turis-turis mancanegara sudah dari sejak dulu ya berdatangan ke Bali, dan juga villa-villa banyak, hotel-hotel banyak, tetapi disitulah keunggulan Bali, bisa berakulturasi dengan modernisasi, ya modernisasi tanpa kemudian tercederai oleh modernisasi itu, menyerap organisasi, menyerap nilai-nilai budaya asing juga ya, tetapi tetap inti budaya Bali itu tidak hilang. Tetapi kalau ada hal-hal kecil ya, kebiasaan-kebiasaan yang bergeser, itu memang risiko dimanapun sebuah perkembangan budaya itu, dalam arti dia dinamis ya, dinamis selalu ya, karena pergeseran antara budaya agraris ya dengan budaya industri, sudah tentu di situ ada kebiasaan-kebiasaan yang kemungkinan mulai disesuaikan ya, seperti itu. Jadi termasuk itu memang kegotong royongan misalnya ya, kegotong royongan itu sudah sedikit berkurang ya, bukan karena semangatnya yang berkurang, tetapi karena ya waktunya yang tidak ada, karena semuanya pada sibuk ya. Kemudian kegotong royongan itu diganti dengan dana punya ya, diganti dengan kepedulian yang lain. Kalau dulu ya, dulu orang pada sibuk hanya di desa saja, terkungkung di desanya begitu, mereka bisa karena bertani saja, bertani, berdagangnya ke pasar, tidak jauh-jauh, kendaraan tidak ada ya. Akhirnya semuanya waktunya bisa ada untuk ya, kalau ada kematian misalnya semuanya bisa datang terus di situ. Kalau sekarang kadang-kadang yang sibuk jadi pejabat, pegawai negeri, pebisnis, itu datangnya cuma sekali saja, 1 jam begitu. Ya itu sudah penyesuaian, dan biasanya yang berhasil gitu, gotong royongnya itu dipakai dengan cara kepedulian. Kepedulian terhadap banjarnya, desanya, sehingga sering menjadi donatur misalnya. Nah itu kegotong royongannya diganti, tidak secara fisik, tetapi secara batin tetap ya, semangat tetap, cuma diganti dengan material begitu. Nah ini sebuah, tetap nilai kegotong royongannya itu ada, tetapi wujudnya saja yang berbeda. Nah, itu tidak berarti hilang, ya tidak berarti hilang budaya itu. Ya. Gitu. Ratu khawatir dengan hal-hal, biasanya kan hal-hal kecil nih Ki, yang nanti akan tiba-tiba pelan-pelan membesar,
hilang kan, jiwa-jiwa napi ngayah kita. Ada kekhawatiran napi ten, walaupun mungkin tetap nih kita membanjar, medesa adat nih ke kari, penapira tuh. Ratu ini kan organisasi dari dulu ya. Ketua atau di Parisade dulu, tahun 1996 di Parisade Pusat. Ya, sampai dengan 2006. Dan Ratu Ketua Umum Forum Pemerhati Hindu Dharma Indonesia di Bali. Itu tahun 94 sampai juga tahun awal 2000-an ya. Itu memperhatikan budaya, memperhatikan pariwisata, memperhatikan tradisi, memperhatikan agama. Di situ setiap kita bertemu selalu kita dasarnya adalah kita khawatir. Tetap ada kekhawatiran khawatir. Ya, karena kekhawatiran itu terhadap perkembangan budaya, terhadap perkembangan zaman akan menimbulkan nilai positif, sikap kritis, ya, sikap berhati-hati, sikap waspada, ya. Dengan kekhawatiran itu, kalau ada kekhawatiran, kemudian kita siaga supaya tidak terjadi ya hal-hal yang negatif. Jadi banyak aspek, ya. Aspek yang kita khawatirkan ya dengan perkembangan. Misalnya yang paling menonjol dulu itu ya bahwa sawah-sawah di Bali, tanah-tanah pertanian menyusut setiap tahun 1.000 hektar. Sejak tahun 1980-an. Ya sampai sekarang pun masih menyusut, tetapi tidaklah sebanyak itu. Nah, ini kekhawatiran karena budaya Bali, adat Bali, bahkan agama Hindu Dresta Bali itu bergantung pada dunia agraris. Betul. Ya, bukan kepada semua dunia industri begitu. Jadi ini memang harus diperhatikan sehingga modernisasi kita serap, pariwisata kita serap, ya. Tetapi budaya, tradisi harus tetap terpelihara. Sawah-sawah harus ada, masih terpelihara sampai batas minimum untuk bisa menunjang tradisi Bali, agama Hindu Dresta Bali, budaya Bali, dan itu juga akan tetap mempertahankan kepariwisataan Bali. Kalau sawahnya hilang semua, hutan-hutan misalnya diganti, ya, lautnya tercemar dan segala macam, kemudian sungai juga tercemar, itu akan menggerus semuanya. Sampai juga ekonomi kesejahteraan kita. Nah, gitu kira-kira. Kekhawatiran tetap ada gitu pendengar. Harus ada kekhawatiran. Supaya tetap kita jaga-jaga, supaya tetap kita harus nanti ada kekhawatiran. Menjaga batas minimum yang harus kita tetap proteksi, untuk budaya kita tetap ajeng, karena budaya itu cikal bakal dari identitasnya Provinsi Bali di segala lini termasuk ke pariwisata kita kan ya Ratu ya. Dan Ratu, kita jeda demun dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tuh, Mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa.
Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Terima kasih pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami di YouTube RRI Denpasar. Jangan lupa like dan juga subscribe YouTube RRI Denpasar. Anda masih bersama kami di podcast RRI Denpasar serangkaian Hari Radio ke-79. 11 September kami selalu merayakan Hari Radio HUT RRI dan kali ini ke-79 kami hadirkan podcast spesial untuk Anda langsung dari Puri dan Bencingah Kelungkung. Saya masih bersama dengan Ratu Panglingsir dan tadi kita sudah banyak berbincang tentang budaya. Nah, karena topik kita adalah radio sebagai media penguatan budaya Bali, RRI sangat akrab dengan masyarakat dalam konten-konten budayanya, Ratu. Dan banyak sekali mendapatkan request, mau dong siaran budaya, kan gitu. Tapi sebelum ke khusus RRI dengan siaran budayanya, Ratu bagaimana melihat media saat ini sudah bisa belum mengakomodir budaya-budaya yang ada di Bali niki? Punapi Ratu? Iya begini ya, kalau dulu-dulu media itu masih media mainstream, ya, media cetak kah, radio kah seperti RRI, televisi kah, mainstream semua, ya, koran-koran, majalah-majalah, itu tidak begitu mengkhawatirkan, manfaatnya jauh lebih banyak, ya, banyak manfaatnya, kekhawatiran sedikit, ya sedikit, dan itu memang media-media diperlukan sekali, dibutuhkan sekali untuk sosialisasi. Semua nilai-nilai di dalam kehidupan ini, ya, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai budaya, nilai adat, ya, terutama Bali ini yang bertumpu kepada nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisi, ya, jadi pembangunan Bali bertumpu kepada nilai-nilai budayanya, tradisinya, pariwisatanya pariwisata budaya, ya, dan arsitekturnya semuanya menggambarkan budaya sampai dengan subaknya itu adalah ciri budaya. Nilai-nilai adiluhung ini kan perlu disosialisasikan, perlu media seperti RRI, ya, RRI ini sangat efektif, itu sangat efektif selama ini. Dan efektifnya RRI itu ya kalau apalagi kalau kita tahu RRI itu adalah media perjuangan, ya, waktu kemerdekaan itu kan, perjuangan kemerdekaan itu RRI sejarahnya sangat penting itu. Jadi, tapi kalau sekarang ada kekhawatiran, ya, kekhawatiran dengan media sosial. Media sosial itu ya banyak manfaatnya, bahkan sangat banyak manfaatnya. Tetapi bahayanya juga banyak, negatifnya juga banyak, ya. Karena mengapa? Karena media sosial everyone, ya, everyone can talk di situ, ya kan? Ya bisa berbicara di situ, mengekspresikan apakah dia berpendidikan, apakah dia berpengetahuan, apakah dia bahkan yang penting dia bisa bermain medsos saja, ya. Dia bukan seorang tokoh, dia berkomentar, komentarnya ngawur, ya, komentarnya ngawur, dan kemudian juga etikanya tidak ada, ya, dan juga medsos itu sekarang banyak dipakai alat provokasi juga, itu jeleknya, dan kalau tidak di manage dengan baik, ya tidak diatur dengan baik, kalau menurut Ratu, medsos itu apalagi sekarang, apakah ini masuk media apa enggak? Artificial intelligence misalnya, ya, kalau itu tidak diatur oleh badan dunia atau negara kita, hukumnya ketinggalan terus, ya tuh ingatkan saja bahwa media sosial, artificial intelligence di samping memang sangat bermanfaat, tetapi bahayanya bisa menghancurkan peradaban, bahkan menghancurkan negara, bahkan juga bisa perang dunia karena itu. Gitu kira-kira. Secanggih itu yang harus kita khawatirkan juga kan, dan media juga harus khawatir. Ya, tapi kalau RRI misalnya, ya, televisi misalnya, mainstream itu, ya, apa namanya, media cetak,
nggak ada kekhawatiran. Nggak ada, manfaatnya banyak seperti RRI itu. Manfaatnya tidak ada negatifnya. Nggak ada, Ratu cari-cari juga nggak ada negatifnya. Karena apa? Karena narasumbernya terseleksi. Betul. Orang-orang yang sudah terseleksi kualitasnya. Baik moralnya, baik posisinya, statusnya. Pasti juga orang yang educated, terdidik, ya, terdidik, terpelajar. Itu, tapi kalau media sosial, ya, itu udah nggak keru-keruan. Makanya mohon maaf, Ratu tidak pernah main di media sosial. Gitu. Ya. Dan itu juga sebenarnya supaya tidak terdistraksi kalau media sosial Nika. Ya, tapi kalau sebagai media, terima kasih apresiasinya Ratu. Dan RRI memang terus berusaha untuk bisa menyediakan informasi yang kredibel, kemudian juga no hoax, dan semoga juga informasi hari ini bisa bermanfaat untuk pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net. Dan Niki Ratu kan, ya Titi yang bilang sudah lebih senior, kan pasti sudah punya pengalaman interaksi di radio, Ratu. Oh sangat sering. Pernah request kan? RRI itu, ya Ratu sudah tahun 90-an sudah diundang-undang oleh, ya itu sejak 94 itu terus itu. Ya Ratu sudah lupa ingat berapa Capsta sudah, ya kan, RRI itu kan, ya sudah sampai juga RRI Jakarta pusatnya juga mengundang Ratu langsung ke situ juga pernah. Itu sudah nggak terhitung, dan apa topiknya itu segala hal gitu. Yang jelas topiknya biasanya soal budaya, soal adat, soal tradisi, ya, dan kemudian juga masalah kerukunan. Ya, masalah kerukunan, bagaimana kerukunan ini dijaga di Indonesia, dipelihara terus sampai kapanpun, ya seperti itu kira-kira topiknya. Itu RRI ya Ratu rasakan ya sangat bermanfaat ya untuk bangsa kita, negara kita, untuk negara kita. Jadi memang RRI ini mesti dikuatkan terus, dijaga terus, supaya menjadi media yang terpercaya, sekali di udara tetap di udara, begitu. Baik, terima kasih Ratu. Dan memang kalau kita ngomongin soal RRI dan positioningnya sebagai media, terus juga menghadirkan narasumber kredibel berkaitan dengan budaya nih Ratu. Kalau tadi Tiang menyentil sedikit, RRI itu sangat dicintai oleh masyarakatnya karena budayanya. Biasanya mana siaran ini, mana siaran Arje, mana siaran yang budaya-budaya Bali. Nika bagaimana menurut Ratu untuk penguatannya? Siaran budaya Nika bagaimana dikuatkan melalui media radio? Karena tadi ada distraksi dari media sosial, kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul juga. Nah mungkin dari Ratu ada yang ingin disampaikan Ratu? Begini ya pengamatan Ratu. Kalau media RRI ini sebagai medianya budaya ya, terutama budaya Bali, siaran budaya, ya budaya Bali itu lewat RRI Denpasar khususnya ini sudah sangat dipercaya oleh masyarakat, sehingga sangat dipercaya. Mengapa? Pasti tidak ada hoax. Dan pasti itu kredibel, pasti yang disampaikan itu bisa dipercaya karena memang terseleksi tokoh yang biasanya tokoh atau cendekiawan yang memang tahu itu tanpa hoax, dan itu kebenaran yang biasanya disampaikan. Tetapi kalau media sosial, masyarakat juga banyak yang apatis dengan media sosial. Mereka memang mengamati, ya, kadang-kadang membuka, membaca, tetapi banyak yang tidak percaya. Oh ini hoax apa? Nah, ini benar atau enggak? Apa benar itu kan? Atau kalau itu benar, oh ini provokator ini, gitu. Kalau tidak hoax, walaupun kebenaran itu provokator, ya, provokasi, mengadu domba, ya, memecah belah, ya, bahkan memecah belah. Negara, bangsa Indonesia juga bisa dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan itu. Ya, itu yang menyebabkan masyarakat banyak lebih tidak percayanya kepada
medsos. Tetapi dia akan cek and recheck lagi terus begitu. Dan kadang-kadang juga memang ya mengikuti media sosial itu anak-anak kita, anak-anak muda itu segala macam itu hanya merupakan kebiasaan yang menjadi hobi aja. Hobi gitu sambil senyum-senyum. Karena di media sosial itu everything available itu, ya kan? Everything available. Jadi beda banget dengan siaran RRI kah, siaran televisi kah, ya media mainstream itu kepercayaannya sudah penuh. Karena bisa jelas dipertanggungjawabkan gitu. Ya media sosial kadang-kadang tidak bertanggung jawab orangnya, ya akunnya palsu kan begitu. Nah itu kira-kira oleh karena itu RRI jangan terlalu khawatir dengan bersaing dengan media sosial. Ya media sosial jangan terlalu khawatir karena bagaimanapun kepercayaan masyarakat akan tetap itu kepada RRI. Masyarakat itu sekali menjadi pendengar RRI dia ya akan tetap menjadi pendengar RRI gitu. Begitu karena bagaimana dia ingin mendapatkan informasi yang akurat, kredibel dan bisa dipercaya dan bisa dipakai suatu reference. Begitu kira-kira. Media sosial nggak bisa dipakai itu. Gitu. Betul. Referensi kita juga sedang memperangi namanya kekayaan informasi, kita sulit untuk memfilter benar, salah. Cuma untuk menguatkan itu ya sebagai media budaya ya itu Ratu sarankan di saat dialog-dialog itu memang harus selalu ditingkatkan kualitasnya ya, baik narasumbernya ya kan, kemudian topiknya apa yang menarik ya kan gitu, apa kira-kira masalah yang menarik itu yang tidak monoton. Nah, seperti itu sehingga ada misalnya sebuah solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang mengenai budaya. Seperti itu kira-kira lebih banyak porsinya sehingga itu akan menjadi penguatan media RRI untuk menjadi media budaya Bali. Gitu. Baik, matur suksema Ratu. Dan Niki terakhir apa pesan ke pendengar RRI, pendengar setia RRI dan juga pemirsa RRI Net di Hari Radio ke-79 untuk pendengar Niki, bisa disampaikan Ratu? Iya, bagi RRI Denpasar ya khususnya ya, ini kan ada Hari Radio nanti ya, Hari RRI Denpasar itu 11 September yang ke-79 ya, para pendengar semuanya dan Ratu sendiri, mari kita bersama-sama mengucapkan selamat ya Hari Radio yang ke-79 buat RRI ya tanggal 11 September 2024 nanti, supaya tetap bisa menjadi media yang berkualitas ya di tengah-tengah persaingan media yang luar biasa ini. Semoga RRI bisa tetap eksis. Ya, seperti tadi, sekali di udara tetap di udara dan semakin diterima, dicintai oleh masyarakat dan semakin bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dan RRI mesti ya selalu menjadi media budaya untuk Bali karena Bali semuanya itu tourismnya terutama, kehidupannya terutama ya pembangunan segala bidang itu bertumpu pada budaya. Jadi modal utama dari Bali ini adalah budaya. Ya, begitu kira-kira, oleh karena itu peran RRI sangat diharapkan. Terima kasih. Matur suksema. Matur suksema Ratu Ida Panglingsir Agung Putra Sokahat. Supaya sehat selalu Niki Ratu. Semoga bisa ketemu kembali di kesempatan lainnya. Pendengar, itu tadi pesannya bahwa kita nanti sama-sama juga akan terus menyampaikan informasi, kemudian juga budaya-budaya Bali disiarkan melalui RRI dan kita harap kita sama-sama bisa mengajarkan budaya itu sendiri. Sekali lagi matur suksema Ratu atas kesempatannya pada hari ini. Dan pendengar, demikian podcast RRI Denpasar langsung dari Puri dan Bencingah Klungkung. Kita akan jumpa lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.